Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Mustaryani dengan NPM 202151081 dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Nah, adapun dalam video ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran dengan materi perbandingan. Untuk KD yang saya ambil ialah KD 4.7, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran, satuannya sama dan berbeda. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya yuk kita berdoa bersama-sama dulu. Untuk KM kelas ini siapa? Oh iya, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Amin. Nah, sebelumnya Ibu cek terlebih dahulu ya kehadirannya. Siapa saja yang tidak hadir? Oh, hadir semua. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya bisa terus seperti ini ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai materi mengenai menyelesaikan permasalahan konstekstual yang berkaitan dengan rasio dua besaran yang satuannya sama dan berbeda. Dan diingat kembali ya, untuk pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas materi mengenai menjelaskan rasio dua besaran dengan satuan yang berbeda. Diingatkan kembali ya bahwa perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Nah, kita dapat menggunakan perbandingan ataupun rasio untuk membandingkan besaran suatu benda dengan benda yang lain. Besaran benda yang dimaksud bisa berupa panjang, kecepatan, massa, waktu, banyak benda, dan lain sebagainya. Dan untuk kriteria ketuntasan minimal atau sering kita kenal dengan KKM untuk mata pelajaran matematika ini adalah 75 ya. Adapun untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah melalui pembelajaran problem-based learning dengan mengkaji dan mengolah informasi dari sumber belajar pada bagian memecahkan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran yang satuannya sama dan berbeda. Jadi, pembelajaran kita ini menggunakan metode pembelajaran PBL atau problem-based learning, yaitu metode pelajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Nah, sebelum bahan ajar ini Ibu bagikan, mari kita bentuk ke kelompok terlebih dahulu ya. Nah, setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nah, sebelumnya nih, untuk pembentukan kelompoknya mau dibuatkan oleh Ibu atau mau buat sendiri? Oh, mau buat sendiri? Silahkan. Baik, apakah pembentukan kelompoknya sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, Ibu akan bagikan bahan ajarnya ya.
Kemudian silahkan kalian amati, lalu pahami permasalahan dan masalah yang disajikan. Nah, untuk setiap kelompok, silahkan berdiskusi untuk memecahkan setiap permasalahan yang disediakan. Untuk waktunya 5 menit ya, apakah cukup? Oke, baiklah. Kita sepakati kalau 10 menit gimana? Ya udah, 10 menit ya. Silahkan mengerjakan. Bagaimana? Apakah sudah selesai semua? Nah, sekarang Ibu pengen minta nih, apakah ada nggak yang mau mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas? Ada yang mau? Oke, silakan. Permasalahannya di sini, seorang guru kelas 9 di SMP swasta menerima gaji sebesar 36 juta per tahun. Dan saat ini, kalender sekolah terdapat 180 hari fakultatif dalam setahun. Nah, jika tahun depan, sekolah menambah waktu bagi guru kelas 9 menjadi 220 hari, berapakah pendapatan guru tersebut dalam sehari jika gaji yang diterimanya berdasarkan banyak hari dalam kalender akademik? Di sini kan diketahui gajinya sebesar 36 juta. Jadi, untuk menentukan jumlah gajinya per hari, kita tinggal membandingkan jumlah gaji dengan jumlah hari sebelum waktu tambahan. Nah, jadi tinggal kita masukkan saja 36 juta per 180 hari, menghasilkan 200.000 per satu, yaitu 200.000 dibagi 1 ya 200.000, yaitu gaji yang diterima gurunya sebesar 200.000 per hari. Wah, kita beri tepuk tangan dulu ya kepada perwakilan kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Jawabannya sudah sangat tepat ya. Nah, untuk selanjutnya nih, ada LKPD yang telah Ibu buat. Silahkan untuk dikerjakan kembali ya. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Apakah ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD-nya? Sekarang Ibu pengen kelompok 2 buat mempresentasikan hasil diskusinya. Yang ditanyakan yang pertama, Pina makan 75 gram sereal. Berapakah kalori yang Pina dapatkan? Kan perbandingan di mana 50 untuk takarannya 50 gram per 75 gram yang dimakan Pina, dan sama dengan 150 per X. Nah, X di sini adalah kalori yang akan Pina dapatkan. Dan menggunakan cara ini kita bisa menggunakan kali silang, di mana menghasilkan 50x sama dengan 75 dikali 100. X sama dengan 75 dikali 100 per 50. Nah, di sini tuh menghasilkan X-nya adalah 225 kalori. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 2 telah mempresentasikan apa yang didiskusikan mengenai permasalahan yang disajikan di LKPD yang telah Ibu bagikan. Nah, dari teman-teman semua jawabannya apakah ada yang berbeda? Atau sama semua nih? Oh iya, sama. Untuk jawaban dari kelompok 2 mengenai permasalahan ini sudah sangat tepat sekali. Hebat! Baiklah, sebelum pertemuan kali ini diakhiri, apakah ada yang bisa menyampaikan kesimpulan untuk materi pertemuan kali ini? Yuk, ada yang mau? Untuk kesimpulan pada pertemuan kali ini, pertemuan mengenai materi menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Nah, di sini tuh disajikan
mensajikan suatu masalah, dan ternyata dari kehidupan sehari-hari itu banyak banget kaitannya dengan yang namanya perbandingan nih. Kita sadari ternyata di sekeliling kita tuh banyak banget permasalahan-permasalahan yang dapat dipecahkan menggunakan konsep perbandingan. Nah, baik, sebelum pembelajarannya diakhiri, apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi perbandingan rasio dengan dua besaran dengan satuan yang sama dan berbeda? Oh, jikalau sudah paham, di sini terdapat tugas individu. Nah, sebagai tugas individu ini sebagai pelatihan keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan matematika terkait dengan materi yang telah dipelajari. Untuk mengerjakannya, kalian boleh sangat boleh menggunakan referensi yang lain. Jangan terpaku dengan buku paket saja. Boleh banget cari referensi dari buku yang lain atau barangkali dari internet. Kalian boleh kok. Dan untuk pertemuan kali ini dicukupkan ya. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran kita dari awal sampai akhir sudah selesai. Silahkan semuanya untuk berdoa. Untuk doa dipimpin kembali oleh ketua kelasnya ya. Kepada ketua kelas silahkan dipimpin. Amin. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sekian dari Ibu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Masih banyak kekurangan. Masih ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus ya belajarnya.